Halo semuanya, selamat datang. Hari ini kita bakal bahas sesuatu yang penting banget. Kita akan lihat dua jenis cinta yang beda jauh. Satu yang mungkin sering banget kita rasakan, dan satu lagi yang benar-benar menantang cara kita memandang cinta. Yuk, kita bedah bareng-bareng. Coba deh, jawab jujur ya. Pernah nggak sih kamu ngerasa cinta itu harus diperjuangkan dulu? Kayak kamu harus jadi orang baik dulu, harus pantas dulu, baru deh bisa dicintai. Nah, pertanyaan ini adalah inti dari obrolan kita hari ini. Oke, kita mulai dari yang pertama. Ini adalah model cinta yang paling umum kita temui di dunia ini. Cinta yang sadar nggak sadar selalu bawa-bawa timbangan, selalu ngitung-ngitung untung dan rugi. Namanya kasih transaksional. Gampangnya gini, aku sayang kamu karena kamu baik sama aku. Jadi rasa sayangku itu cuma balasan atas perbuatanmu. Kedengarannya lebih kayak perjanjian bisnis ya, daripada hubungan yang tulus kan? Rumusnya tuh jelas banget dan super simple. Langkah pertama, kamu lakuin sesuatu yang baik buat aku. Langkah kedua, sebagai gantinya, aku sayang sama kamu. Jadi cinta itu cuma respons, bukan inisiatif tulus dari awal. Nah, ini nih masalah utamanya. Dalam hubungan manapun kan sama teman, keluarga, pacar, yang namanya gagal itu pasti ada. Kita semua bikin salah. Nggak ada yang sempurna. Terus gimana nasib cinta yang dasarnya cuma performa? Yah, itu dia. Karena cintanya bersyarat, dia bisa hilang gitu aja dalam sekejap. Pas syaratnya nggak terpenuhi, misalnya teman ngecewain kita, atau pasangan bikin salah, ya udah, transaksinya batal. Ini bikin kita jadi was-was terus kan? Karena cintanya bisa ditarik kapan aja. Rapuh banget cinta yang kayak gini. Oke, sekarang kita tinggalin dulu deh model cinta yang rapuh tadi. Kita beralih ke cara mencintai yang lain. Cara yang jauh lebih kuat, lebih dalam, dan lebih tahan banting. Alkitab justru nawarin sebuah konsep cinta yang, wah, bener-bener gebalikin logika transaksional tadi. Idenya sih bukan baru ya, tapi dampaknya itu loh, masih radikal banget sampai hari ini. Perhatiin deh ayat ini. Yang paling bikin kaget tuh timingnya. Lihat baik-baik ya, tindakan kasih terbesar ini bukan terjadi pas kita lagi baik-baiknya, atau pas kita pantas nerimanya. Malah sebaliknya, itu terjadi ketika kita masih berdosa. Justru pas kita lagi di titik terendah kita, pas kita paling nggak layak. Nah, perbedaan mendasar inilah yang mau kita gali lebih dalam sekarang. Ini soal bedanya antara cinta yang nunggu dibalas sama cinta yang berani maju duluan. Inilah yang kita sebut kasih tanpa syarat. Kasih kayak gini tuh nggak nanya, kamu udah ngapain aja buat aku? Nggak. Dia justru bertindak duluan, ngasih dirinya sendiri tanpa mikirin bakal dapat balasan apa. Ini tuh cinta yang memberi, bukan cinta yang menukar. Coba kita lihat perbandingannya, ya. Di satu sisi ada kasih transaksional, sifatnya reaktif, nunggu dipancing dulu. Di sisi lain ada kasih tanpa syarat, yang justru berinisiatif bahkan pas kita lagi berantakan. Yang satu harus diusahain, yang satunya lagi murni hadiah. Makanya yang satu bisa berubah-ubah, sementara yang satunya lagi kokoh, konstan. Jadi, poin paling pentingnya tuh ini. Cinta yang ini bukan sesuatu yang kita pancing supaya muncul. Justru sebaliknya, cinta inilah yang ngejar dan nyamperin kita duluan. Paham konsepnya itu satu hal. Tapi, tantangannya nggak berhenti di situ. Kita sekarang dipanggil buat menjalanin ini dalam hidup kita. Jadi, ini tuh bukan sekedar teori teologi yang keren buat dikagumi ya. Ini panggilan buat mengubah cara kita berhubungan sama orang lain. Bayangin deh, kita ini kayak wadah yang udah diisi penuh sama cinta. Tugas kita sekarang adalah membiarkan cinta itu meluap ke orang-orang di sekitar kita. Terus, prakteknya gimana sih di kehidupan sehari-hari? Artinya, ya kita yang ambil inisiatif. Maafin orang duluan, bahkan sebelum dia minta maaf. Nolongin orang tanpa mikir, nanti aku dapat apa ya? Mencoba ngertiin orang lain, bukannya langsung ngejudge. Dan yang paling penting, kita mengasihi seseorang bukan karena dia pantas, tapi karena kita ingat, kita sendiri udah dikasihi tanpa syarat lebih dulu. Tentunya ngelakuin semua ini, berat banget. Pasti ada saatnya kita ngerasa nggak sanggup, di mana ngasih cinta tanpa syarat itu rasanya mustahil banget. Dan di saat-saat kayak gitulah, pas kita capek dan rasanya pengen nyerah, kita diingatkan buat ngelihat satu hal, salib. Itulah contoh paling ekstrim dari kasih tanpa syarat. Kasih yang tetap bertahan lewatin penderitaan dan hinaan, bukan buat orang yang sempurna, tapi buat kita semua, justru di saat kita gagal. Jadi kita tutup sesi ini dengan satu pertanyaan buat kamu. Ini bukan lagi soal ngertiin konsep, tapi soal ngambil keputusan.
Setelah ngeliat dua model cinta ini, pertanyaannya sekarang, kita mau nggak milih buat hidup di dalam kasih yang tanpa syarat ini dan benar-benar membawanya ke dalam hidup kita sehari-hari?